Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga pagi menjelang siang ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Wabil khusus yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tenggara, yang semoga Allah terus berikan kekuatan buat mendampingi orang-orang yang semuanya cinta kepada ajaran Allah. Yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Dandim, yang terhormat Bapak Kepala UPTD, yang terhormat Ibu tim PKK, Ketua tim PKK, saya harus ngebaca satu-satu. Alhamdulillah masih kelihatan. Kepala Dinas Syariat Islam, Dewan Pakar, Ketua Mahkamah Syariah, para imam yang suaranya begitu indah. Alhamdulillah saya bisa sholat isya dan subuh tadi di tempat ini, dan insya Allah nanti juga ikut sholat Jumat, yang semoga bertambah keberkahan dalam hidup kita karena cinta berada di rumah Allah. Jamaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi sangat beralasan. Kenapa masjid kemudian harus dimakmurkan? Kenapa kita harus menjadikan masjid sebagai sentral buat kebersamaan kita menjadi orang-orang yang mengagungkan Allah? Saya punya pengalaman nyata. Setahun yang lalu saya mendampingi jamaah umroh pengusaha sukses dari Bali. Di antara rombongan ada seorang pemuda yang umurnya baru 37 tahun. Tetapi ini orang, Bu, umurnya 37 tahun udah jadi miliarder. Kenapa saya sebut miliarder? Karena dia ngebangun punya pabrik sendiri seharga 25 miliar setelah membebaskan tanah sendirian harga 12 miliar. Masih muda. Obrolan saya terjadi di kota Mekah. Ketika beliau bercerita, saya ingin mengawali tema kita bersama Allah semua menjadi indah. Karena awalnya ini orang susah. Jamaah, beliau bercerita, Ustadz, saya sebelumnya adalah OB, office boy. 6 bulan saya berhenti. Saya pernah menjadi kenek bus antar kota. Aslinya orang Banyuwangi, Jawa Timur, tapi kemudian hijrah ke Bali. Saya berpikir bahwa Allah yang saya sembah adalah Zat yang Maha Kaya, yang hanya berkata jadilah maka terjadilah, kun fayakun. Jamaah, kemudian dia hijrah ke Bali. Dia kursus, ngikut bantuin temennya pengrajin kulit. Singkat cerita, dia menguasai itu ilmu. Kemudian dia bilang, Ustadz, saya cuma punya uang untuk biaya ngontrak kos. Tetapi saya mencari kontrakan yang dekat masjid. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, karena saya luar biasa mengapresiasi masjid ini yang insya Allah tadi saya sempat WA dengan
eksekutif produser Damai Indonesiaku. Insya Allah nanti selepas pulang dari sini kita akan bicarakan secara serius bagaimana Damai Indonesiaku TV One bisa live dari tempat ini. Insya Allah. Tadi saya udah kasih unjuk ke Pak Bupati hasil WA saya dengan, kalau Bapak Ibu tahu Mas Agung Izul Haq, itulah beliau eksekutif produsernya yang menentukan, karena bila beliau perintahkan untuk keluar kota, beliau yang tunjuk, itu insya Allah akan segera dilaksanakan. Nah, masjid inilah yang kemudian menjadi pilihan pemuda itu. Jamaah sekalian berbahagia, dia ingat pesan gurunya. Kalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, sering-sering bertamu ke rumah Allah. Rumah Allah di permukaan bumi ini adalah masjid. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu punya Allah semuanya. Jamaah sekalian berbahagia, dia bercerita, Ustaz, tidak ada kumandang adzan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar terdengar kecuali saya udah berada di dalam masjid. Ya Allah, dia nggak pernah meninggalkan suara adzan itu kecuali dia udah ada di dalam masjid. Jamaah sekalian berbahagia, dia ingin mencuri perhatian dalam tanda kutip. Dia tahu masjid itu rumah Allah, dia ingin sering bertamu. Kalau dia bertamu, maka tugas Allah kemudian menjamunya. Maka Allah akan memberikan perhatian khusus. Sampai satu ketika saya sholat zuhur. Begitu selesai sholat zuhur, jamaah pada pulang, saya tetap iktikaf, membiasakan diri orang yang pertama datang ke masjid, orang yang terakhir keluar dari masjid. Saya ingin mencuri perhatian Allah. Jamaah, siapapun yang jadi pimpinan, punya karyawan datang duluan, pulang terakhir, itu pasti diperhatiin khusus tuh. Sampai satu ketika saya sedang iktikaf, ada seorang kiai yang dia sholat dalam perjalanan di masjid itu. Selesai sholat, dia hampiri saya. Kiai itu kemudian bertanya, Anda pengen gak jadi orang kaya? Wih, ini dia yang lagi ditungguin. Tuh kiai datang. Dia tanya, kok kiai tahu saya orang susah? Kelihatan mukanya. Dia bilang begitu. Kiai itu cuman bilang, nih amalin satu ayat. Amalin satu ayat Al-Quran. Jangan dicatat, dengarkan, hafalkan. Jamaah dia bercerita, saya hafalkan itu Ustaz. Saya wiridin. Setiap habis sholat, saya nggak ganti bacaan yang lain kecuali hanya satu ayat itu. Sampai kemudian hari ke-7 datang seseorang yang saya nggak kenal. Dia nggak kenal saya nggak kenal dia. Dari Padang datang ke Bali, kemudian membawa 500 lembar kulit yang dijadiin modal. Dia kebingungan, saya nggak kenal Anda nggak kenal saya. Tetapi hati saya tertarik untuk membawa ini buat Anda modal dalam bekerja seminggu. Ya Allah, yang begini kan diceritain di Al-Quran. Jangan kata dari Padang ke Bali, Allah kita punya kuasa memperjalankan seorang anak manusia yang bernama Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha hanya dalam satu malam, sesuatu yang mudah. Apalagi cuma dari Padang ke Bali. Dan sejak saat itu Ustaz, bertubi-tubi karunia Allah mendatangi hidup saya, nggak kebendung. Saya tanya, tuh ayat yang dibaca ayat apaan? Yang mana? Ini kan bawa bapak sama ibu lagi nungguin juga nih. Mau baca yang ayatnya yang mana? Itu masalahnya Ustaz, saya lupa ayatnya. Ya bohong ente. Jangan kata satu ayat 30 juz. Imam-imam masjid Agung, At-Taqwa, Kutacane, semuanya hafal.
30 juz, baru 1 ayat lo bilang lupa. Bilang aja nggak mau ngasih itu bacaan. Enggak Ustaz, 3 tahun yang lalu kejadian itu. Setelah paman saya datang, jangan diterusin baca nih ayat Al-Quran. Kalau diterusin bakalan kecapean jadi orang kaya. Kecapean jadi orang kaya Pak. Yang ada juga capek jadi orang miskin. Capek jadi orang kaya.